Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sultan selaku Puang yang dimana edisi kali ini adalah bincang-bincang bersama kepala sumber daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar. Kita melihat sendiri kegiatan di saat ini di belakang saya, kegiatan yang dimana persiapan CPNS tahun 2024 untuk menghadapi LATSAR dan LATDAS yang akan diselenggarakan di tahun ini juga di kantor SAR masing-masing. Dan untuk memperjelas waktu untuk melihat dari kesiapannya, ini sudah kita datangkan dari kantor SAR Makassar juga, itu Kepala Sumber Daya Kelas A Makassar punya Bapak Haris Supardi. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Sehat selalu. Alhamdulillah. We are family. Berada di dekat kami, di samping kanan saya Bapak Haris Supardi, yang dimana saat ini menjabat di kantor SAR Kelas A Makassar sebagai Kepala Sumber Daya. Mungkin bisa dikenalkan Pak secara rinci seperti apa nama Bapak, apakah sudah punya istri atau belum, apakah seperti apa untuk kegiatan-kegiatan untuk peningkatan SDM khususnya di kantor SAR Makassar. Ya, baik, makasih Pak Pos. Ya, perkenalkan diri dulu. Karena kalau Bisa buka topi saja ya. ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Siap. Sesuai dari Pak Pos tadi sampaikan sebelumnya. Saya Pak Haris Supardi saat ini sebagai Kepala Sumber Daya di Kantor Pencarian dan Kelas A Makassar. Untuk keseharian di Makassar, memang asli dari Makassar juga, dan saat ini memang dikembalikan bertugas di kampung sendiri dari sejak 2024 tahun lalu, dan tahun ini udah pas tahun nih. Pengalamannya dari kantor mana saya Pak? Ya, memang kalau kita di Basarnas itu secara status kan vertikal tuh Pak Hos. Ya. Jadi Sabang sampai Merauke. Nah, kita harus siap menjalani itu. NKRI harga mati. Ngeri. Basarnas. Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah, saya belum Sabang sampai Merauke, sampai di beberapa kota. Dari awal Makassar, Palu, Surabaya, sekarang balik lagi ke Makassar nih. Oke, kita bercerita tentang Palu. Tentang Palu itu pernah kejadian gempa 2018 September ya, Oktober ya. 28 September. Ya, September ya. Bapak tugasnya di waktu itu di mana? Ya, pas waktu saya penugasan di kantor SAR Palu waktu itu Pak. Berarti pengalamannya cukup ya dalam pelaksanaan. Ini kan sumber daya itu pengendalian potensi SDM ya, begitu ya Pak? Iya, kalau perkataan dari kata sumber daya betul sudah dipastikan bahwa di pendukung operasi SAR, sumber daya dalam hal mendukung operasi SAR dari personil, peralatan, komunikasi, itu semua salah satu yang jadi tupoksi seksi sumber daya untuk menyiapkan hal-hal tersebut untuk mendukung operasi SAR, Pak. Iya. Karena kami waktu gempa 28 September ini 2018 Palu ini Sulawesi Tengah itu cukup besar di media, itu tingkat nasional ya. Betul. Jadi potensi yang ada cuma dari mana aja Pak? Ya, itu memang skala operasi terbesar, dan itu dituntut memang kerjasama tim gabungan. Kenapa? Ya memang secara lembaga Basarnas sesuai undang-undang sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi SAR. Namun dalam skala operasi SAR ini
kita akan dibantu dengan ada namanya potensi SAR. Jadi unsur-unsur SAR yang terlibat dalam operasi SAR itu sebagai potensi SAR di bawah Basarnas ya. Nah ini gempa Berarti kemarin setiap operasi SAR itu dikendalikan oleh Basarnas. Ini yang biasa disebut itu di media-media tim SAR gabungan. ya betul. Oh, jadi tidak ada yang namanya bendera seperti ini. Semuanya dikendalikan oleh potensi-potensi ini dikendalikan oleh Basarnas. Basarnas. Iya, jadi dalam satu operasi dengan berbagai unsur tim dan gabungan melaksanakan operasi SAR gabungan namun secara koordinir sesuai undang-undang tadi Basarnas memiliki kewajiban untuk mengkoordinir potensi-potensi SAR untuk kesuksesan operasi SAR. Ya. Siap. Saya melihat saat ini tahun lalu ya ada penerimaan CPNS. Untuk Makassarnya berapa, Pak? Ya, alhamdulillah, Pops. Untuk penambahan kekuatan dari saya bilang tadi pendukung operasi SAR salah satunya personil ya. Personil alhamdulillah ini penerimaan 2024. Pelaksanaannya Makassar penambahan kekuatan personil itu total 33 personil. 32 tenaga rescue dan 1 orang tenaga medis. Seperti itu. Oke, sobat-sobat SAR, teman-teman SAR yang dimanapun berada. Alhamdulillah, Makassar mendapatkan 33 personil yang dimana 32 orang disiapkan untuk sebagai rescue dan 1 untuk medis. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, yang dimana juga di situ menetangkan potensi SAR adalah di bawah kendali Basarnas. Dan saya lihat ini kita bisa melihat kegiatan-kegiatan adik-adik kita ini 33 orang ya Pak. 33 total orang. personil. Ini untuk apa ini Pak? Ini ada kegiatan yang apa? Latihan ya seperti apa? Ini persiapan apa ini? Ya, salah satu yang harus dan wajib dilaksanakan sebagai seorang CPNS ya. Ini CPNS 33 orang. Salah satunya adalah latihan dasar SAR, dasar. Ini salah satu bentuk persiapannya. Jadi bagaimana mulai mengasah kemampuan, terus dibekali kemampuan skill, karena nanti dalam kegiatan latihan dasar SAR ini akan mendidik mereka bagaimana kesiapannya jadi seorang rescue. Jadi rescue ini wajib memiliki latihan dasar SAR. Jadi bukan cuma nanti responnya. Ini 33 termasuk yang medis tadi. Medis nanti tetap ikut. Salah satu persiapannya ini dibekali sebelum ke hari H nanti Latdas ini masing-masing Makassar ini daerah ini mulai training, mulai latihan. Jadi nanti pada saat mereka latihan dasar SAR, mereka sudah ada kemampuan awal. Mereka tidak kaget lagi, tahu seperti apa. Oh, seperti itu. Jadi kesiapan mereka dalam pelaksanaan pelaksanaan latihan dasar SAR. Sepertinya ini Ratu ini udah suplai ya. Bisa kopi ini pakai ST kita sementara. Luar biasa. Makasih ya Nyi Ratu. Ini kopi khas Toraja, Tanah Toraja. Oh, yang buat juga kebetulan di sini ada apa? Ada orang Toraja juga. Ini kopi khas Toraja. Asli Toraja. Jadi kalau reskuer ini salah satu kekuatannya di kopi ini juga, di kopi SMC. Kebetulan juga di Makassar itu ada namanya klub motor yang dimana kegiatan-kegiatannya sering dilaksanakan itu adalah kegiatan bakti sosial dan juga mengunjungi go to school, mengunjungi potensi-potensi.
Seperti itu. Kalau yang tidak salah ketuanya Bapak ya? Iya. Iya, Sip. Alhamdulillah. Ini klub motor yang kita dirikan. Saya coba dulu kalau begitu. Karena Basarnas itu statementnya we are family, satu jiwa satu rasa. Jelek rasanya kalau Pak KSD sendiri, ya saya berlindung, Pak KSD panas-panasan. Karena kita kan satu jiwa satu rasa. Oke, tadi Pak KSD bilang untuk kesiapan dalam pelaksanaan Latdas dan Latsar. Kesiapan apa yang disiapkan dalam pelaksanaan ini? Untuk sebelum melaksanakan pelaksanaan ini, kesiapan apa saja? Iya, saya belum lengkap tadi menyampaikan. Ya. Jadi memang dengan penerimaan 33 calon, ini masih status calon pegawai negeri sipil, itu ada 2 kewajiban yang harus mereka ikuti. Salah satunya latihan SAR. Jadi latihan SAR ini adalah latihan dasar calon pegawai negeri sipil, di mana mereka nanti melalui latihan ini mereka akan dibekali kemampuan, pengetahuan, skill, akhlak, perilaku. Jadi bagaimana mereka siap nantinya jadi ASN yang berakhlak. Nah ini dasarnya itu mereka akan disiapkan untuk melaksanakan kegiatan ini, sambil nantinya dengan persiapan-persiapan yang mereka harus siapkan dari fisik dan mentalnya nanti, karena ini akan berlangsung beberapa lama. Terus kegiatan yang kedua yang saya sampaikan tadi itu latihan dasar SAR. Ya, lat dasar. Nah, ini lebih teknis lagi ini karena sudah memang kiblatnya dari Basarnas nih, sebagai ASN Basarnas. Ini latihan dasar SAR wajib mereka miliki dan melaksanakan. Persiapannya apa? Nah ini yang saya bisa sampaikan. Salah satu persiapannya ini, mereka mulai melaksanakan latihan, terus digenjot untuk kesiapan fisiknya, jadi fisik sama aptanya A dan B, terus skill, kemampuan, teknik-teknik dan ilmu SAR-nya. Nah, ini mereka sebagai persiapan untuk pelaksanaan latihan dasar SAR-nya. Siap Pak. Jadi kesiapan-kesiapannya, pembinaan fisik, apa-apa saja itu? Pembinaan, tadi Bapak bilang pembinaan fisik, mulai dari materi-materi SAR-nya untuk kesiapan dia untuk melaksanakan rescue. Kesiapan fisik itu seperti apa? Fisik itu kita kategorikan samapta. Ya, salah satunya itu adalah samapta, samapta A, samapta B. Samapta A itu kegiatan running, lari, lari. Kita sesuai dengan standar rescuer ya. Kalau rescuer itu kan 2.400 ya, dengan kualitas waktu yang harus dicapai. Kemampuan lainnya selain di lari itu kemampuan pull up, sit up, ya, seperti itu ya. Itu terus ada lagi yang di luar dari itu kemampuan fisiknya di air, di renang, ya. Water ya. Kemampuan di waternya, water rescue-nya nantinya renangnya itu harus menyiapkan. Jadi dari sekarang, karena nanti itu akan mereka temukan nanti di latihan dasar SAR nanti itu akan mereka dapat perhatian. Jadi pada saat sudah ada persiapan, mereka tidak kaget lagi dalam melaksanakan latihan dasar SAR-nya. Oke, sahabat SAR yang dimanapun berada, ternyata menjadi seorang rescuer itu harus memiliki mental yang cukup tinggi dan memiliki fisik yang cukup tinggi, baik untuk melaksanakan pertolongan. Dan di mana itu juga selain kesemaptaan ini, apalagi ada ilmu-ilmu SAR yang harus dikuasai seorang rescuer ya Pak? Iya, contohnya di belakang nih, mereka latihan HAR ya, High Angel Rescue Technique. Jadi bagaimana mereka memiliki kemampuan pertolongan pada permukaan di ketinggian ya, di ketinggian. Bagaimana mengevakuasi vertical rescue, bagaimana mengevakuasi korban dari bawah ke atas atau sebaliknya. Itu salah satu ilmu SAR yang harus mereka latihankan ya untuk mereka sampai. Termasuk masih banyak karena ilmu SAR itu kalau kita total itu tidak sedikit, itu banyak Pak Hos ya. Dari
HAR-nya, terus dari jungle rescue-nya, dari water rescue, underwater, dari FAR. Jadi itu nanti setelah lat dasar itu sebagai basicnya itu akan dikembangkan lagi di lanjutannya nanti. Ada Jadi lanjutan lagi, lanjutan setelah lagi lat das, lebih. ada lanjutan Nah, lagi. itu lebih spesifik Sesuai biar, dengan biar mereka jadinya seorang rescue yang betul-betul berkompeten dan profesional. siap. Saya dengar pada waktu pendaftaran itu banyak teman-teman yang lulus ini dari latar belakang. Infonya ada seorang security, ada yang kerja di Alfamart atau Indomart, dan juga ada seorang guru ya. Ya, betul. Jadi setelah masuk ini 33 personel ini akhirnya ketahuan artinya ketahuan latar belakang mereka. Itu yang disampaikan tadi, bahkan sebenarnya banyak lebih dari itu. Selain itu, jadi mereka disatukan dalam jadinya satu profesi yang saat ini. Meskipun awalnya tadi dari berbagai profesi ya, dari security, itu security kantor Basarnas, dengan mengikuti proses seleksi jadinya dia masuk jadi CPNS, termasuk yang dulunya karyawan Alfamart, Indomart. Jadi tidak dibatasi latar belakang untuk siapa yang mau mendaftar, siapa yang ini bisa ya. Ya, kalau latar belakang tidak ada. Jadi memang sesuai dengan SOP dan persyaratan untuk jadi seorang rescue itu bukan latar belakangnya, tapi kemampuan secara fisik, terus secara pengetahuan itu yang lebih menunjang untuk menjadi seorang CPNS. Jadi latihannya sama ya Pak, sama ya, makanya dia melihat dari dia seorang gadis, dia melihat semua sama ya, maksudnya porsir latihannya sama juga. Iya, seorang rescue dari jenis kelamin ya, memang laki-laki, wanita. Kira semuanya dituntut harus punya kemampuan seorang rescue yang profesional. Gimana? Jadi tidak bisa dibedakan secara kemampuan. Memang dituntut bagaimana nanti profesional dalam hal rescue untuk pelayanan ke masyarakat. Oke, teman-teman SAR, kita melihat sendiri penjelasan dari Kepala Sumber Daya setelah dilaksanakan audisi penerimaan, melihat dari latar belakang seorang pegawai Basarnas, semua bisa masuk dalam selagi kompetensi. Satu yang utama harus punya jiwa kemanusiaan. Oh ya, harus jiwa kemanusiaan. Itu basic. Besar, ya. Itu basicnya yang harus dipunyai. Satu jiwa, satu rasa. Siap. Oke, mungkin bisa dipanggilkan yang 3 orang ini sebagai, bisa saya minta keterangan apa benar info itu seperti apa. Oke teman-teman, sabar ya. Kita akan panggilkan 3 rescuer tahun 2024 kantor SAR Makassar yang dulunya basicnya sebagai berbagai latar belakang yang ada. Oke, Nyu Ratu. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Ayo. Oke, teman-teman SAR, kita melihat sendiri ini ada 3 orang. Itu bisa menjelaskan sebelum jadi pegawai Basarnas atau rescuer, latar belakang teman-teman seperti apa dan sampai saat ini. Siap. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya dulunya Pak itu security Pak Security di kantor SAR Makassar, kantor pencarian dan pertolongan kelas A Makassar. ya. Siap. Terus saya lihat-lihat kemarin ada pendaftaran, jadi saya coba mendaftar. Alhamdulillah saya lulus dan menjadi rescuer di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Makassar. Jadi sebelum mendaftar itu kesiapanmu apa saja?
Persiapannya itu Pak dari fisik, persiapan SKB-nya juga Pak, ya materi-materi SKD. Begitu. Ya. Selanjutnya atas nama bisa? Perkenalkan, saya atas nama Rizky Haryani Haruna. Sebelum jadi seorang rescuer, saya adalah seorang guru SD. Guru SD. Berapa tahun mengabdi jadi guru? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Saya lulus semuanya. Kenapa mau jadi seorang rescuer? Kamu tahu sendiri pekerjaan seorang rescuer itu pertaruhan nyawanya sangat, kita lihat sendiri teman-teman melaksanakan operasi SAR seperti yang kemarin di Rinjani. Satu sedikit tidak safety saja itu dia akan enggak entahlah seperti apa, cuma itu pertarungan nyawanya sangat kelihatan kan seperti apa dedikasi teman-teman Basarnas melaksanakan evakuasi. Dan maksudnya teman-teman tim SAR gabungan, karena kalau begitu, kalau sudah di lapangan kita mengatakan itu tim SAR gabungan dengan potensi. Karena menurut saya Pak, itu jiwa kemanusiaannya itu sangat tinggi untuk menjadi seorang rescuer. Sama halnya dengan seorang guru, sama-sama berbakti untuk negara. Jadi kalau saya tidak bisa menjadi seorang guru, saya bisa menjadi seorang rescuer dan berbakti kepada negara. Terus ini siapa namanya? Bisa perkenalkan diri? Izin perkenalkan, nama saya atas nama Muhammad Ikram. Sebelum saya masuk di Basarnas, saya adalah seorang karyawan yang bekerja di Alfamart. Di Alfamart mana? Saya bekerja di Alfamart di toko R175 di toko 2 Makassar. Kesannya seperti apa setelah masuk lulus sebagai CPNS? Kesannya seperti apa? Kesannya itu sangat luar biasa, apalagi sama-sama kita tahu bahwasanya bekerja di Alfamart dalam ruangan ber-AC, sedangkan di rescue juga kita kerjanya di lapangan. Pasti ada banyak hal yang sangat berbeda pada saat saya mengikuti orientasi di kantor SAR. Selalu semangat. Siap. Ya, harus menanamkan itu satu jiwa satu rasa. Siap. We are big family. family. Ya, Siap. mungkin itu saja Pak Gesne. Terima kasih teman-teman, tetap semangat adik-adikku, Siap. tetap semangat Siap. untuk ini kan mau apa ya? Persiapan Persiapan. dalam melaksanakan kegiatan lasar dan latihan dasar SAR. Iya. Ahos. Oke, terima kasih. Siap. Selamat berlatih. Semoga bisa ilmu yang didapatkan bisa diterima dengan baik dan bisa diaplikasikan. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka disatukan ini sekarang dalam satu profesi Ya. sebagai ASN Basarnas. Tadi saya lihat satu yang kena teguran, maksudnya kena membuat kesalahan, otomatis semuanya turun semua ya Pak? Nah itu sama sih, itu jiwa korsa itu Pak Hos ya. Iya. Jadi Tadi satu orang telat. semuanya akan merasa satu penanggungan. Semuanya harus Mansar dimanapun berada. Kesiapan seorang rescuer tidak mudah untuk melaksanakan pertolongan. Kita lihat sendiri adik-adik kita kantor SAR Makassar melaksanakan latihan. Ini sudah di hari ke-40-41 ya Pak? Iya. Melakukan latihan yang dimana berfungsi nanti pada waktu melaksanakan lat dasar tidak kaget bahwa ini susah mengasah kembali ilmu-ilmu yang ada diberikan kepada teman-teman mentoring dan teman-teman instruktur lainnya. Dan juga terima kasih
Pak Kepala Sumber Daya Terima kasih. telah hadir di kegiatan bincang-bincang bersama penghutan di kantor SAP Makassar. Mungkin ada statement untuk penutup untuk teman-teman SAR dimanapun berada. Ya, buat seluruh insan SAR, seluruh Indonesia, tetap semangat jiwa kemanusiaan dalam pelaksanaan operasi SAR, karena pelayanan ke masyarakat itu adalah nilai ibadah yang tertinggi dalam pelaksanaan yang kita laksanakan di sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, profesional, modern, teruji. Satu jiwa, satu rasa. Makassar, Ewako. Ewako.